Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga kita dapat dipertemukan di dalam ruangan kelas ini. Mengawali pembelajaran hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Iya, Nia. Silahkan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ya, silahkan kursi mejanya dirapikan. Dicek juga apakah ada sampah. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kondisi kelas kita sudah rapi dan bersih. Nah, jadi kita akan nyaman dalam memulai pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Ini dengan 10 ya. Oke, kita mulai. Ibu akan mulai mengabsen. Muhammad Rozi Zarkasi, Mia Asmi, Yuli Novitasari. Oke, di sini hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Ibu mau menceritakan sedikit. Beli bibit kemarin kan Ibu membeli bibit mangga. Nah, bibit mangganya ini Ibu nggak tanya dulu apa sih jenisnya sama tukang penjual itu. Nah, pas Ibu mau panen pohon mangganya, kok buahnya beda ya? Yang satunya bentuk buahnya lonjong. Nah, sedangkan yang satu lagi buahnya seperti buah apel. Di sini ada yang tahu nggak apa penyebab dari buah tersebut? Nah, benar ya. Nah, perbedaan itu karena adanya keanekaragaman di situ. Nah, kemudian yang lain ada yang tahu? Ya, Yuli. Nah, benar. Nah, karena adanya variasi gen. Nah, dari teman-teman kalian yang bilang tadi, perbedaan dari kedua buah tersebut memang benar karena adanya variasi gen dalam kedua buah tersebut. Nah, maka dari itu, tolong perhatikan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena keanekaragaman hayati ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalian semua pastinya nanti akan tahu apa itu keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya Ibu akan kasih tahu kalian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Oke anak-anak, selanjutnya di sini kita akan menonton sebuah video pembelajaran tipe-tipe keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita ya. Nah, video ini tolong diperhatikan dengan saksama berbagai tipe keanekaragaman hayati yang disajikan. Minta tolong dicatat ya hal-hal pentingnya. Mari kita simak. Nah, dari tayangan video yang sudah ditampilkan tadi, apakah ada yang bertanya? Nah, oke anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, apakah keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis atau spesies dan ekosistem itu? Siapa yang bisa jawab? Ayo angkat tangan. Nanti Ibu akan kasih nilai plus. Ya, kamu Yasina? Oke, benar sekali. Baik, Ibu akan menambahkan jawaban dari Yasina tadi ya. Nah, selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Nah, oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula, anak-anak. Nah, semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda. Nah, tergantung pada lingkungan, hal itu yang menyebabkan
timbulnya keanekaragaman hayati tingkat gen ya. Nah, beda lagi dengan tingkat spesies. Nah, tingkat spesies itu hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda pula. Nah, kalau tingkat ekosistem, keanekaragaman ekosistem ini disebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Nah, makin beraneka penghuni suatu ekosistem, makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponen yang hilang atau rusak atau punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama lagi untuk memulihkannya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, satu orang beranggotakan 3 orang ya teman ya anak-anak. Ibu akan memberikan kalian LKPD dan waktu pengerjaan LKPD-nya selama 10 menit. Setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti perwakilan dari satu kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Nah, nanti kelompok yang presentasi akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. LKPD-nya anak-anak, silakan diambil ke depan. Sebelumnya, apakah ada yang bertanya terkait pengerjaan LKPD-nya? Oke, baik, kalau gitu silahkan bisa dimulai ya mengerjakan LKPD-nya ya. Oke, jangan ada yang ribut ya anak-anak. Yang bekerja itu tangannya bukan mulutnya. Kerja kelompok ya, bukan berindividu. Nah, karena Ibu akan memberitahu kalian pentingnya untuk bekerja sama dalam tim. Kerja sama karena saat kita bekerja dalam tim, kita saling melengkapi kelebihan atau kekurangan masing-masing sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif dan berkesan. Nah, dalam diskusi juga memiliki kesempatan untuk bertukar ide, memperluas pemahaman dan memperkaya perspektif kita terhadap suatu topik. Nah, jangan ragu untuk berbagi pendapat ya kepada teman kelompok kalian. Nah, karena setiap pendapat itu memiliki nilai dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kelompok. Nah, anak-anak, waktunya habis ya. Silakan kelompok siapa yang mau maju presentasi ke depan? Ya, kelompok 1, silakan maju. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa duduk kembali kelompok 1. Nah, dari materi yang sudah kita bahas tadi, ayo siapa yang bisa menjelaskan atau mengulangi penjelasan tadi. Nah, kalian memperhatikan tadi pasti bisa. Di sini ayo siapa yang bisa. Nah, di sini anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi berapa? Ya, benar sekali. Keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, selanjutnya tadi siapa yang bisa menyebutkan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem? Ya, benar. Nah, contoh keanekaragaman hayati tingkat gen itu misalnya warna bulu beragam pada burung dalam suatu spesies. Nah, yang kedua, kalau tingkat spesies atau jenis itu contohnya hujan tropis yang kaya akan berbagai macam spesies, pohon, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang terakhir, contoh keanekaragaman tingkat ekosistem itu misalnya ekosistem terumbu karang yang menawarkan berbagai habitat bagi berbagai spesies ikan, terumbu, dan organisme laut lainnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyimpulkan bersama-sama materi kita pada pagi hari ini.
Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu keanekaragaman genetik dapat ditemukan dalam populasi individu yang memiliki variasi genetik yang berbeda. Nah, yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman atau jenis, keanekaragaman jenis ini mencakup berbagai spesies yang ada di suatu area atau ekosistem tertentu, anak-anak. Nah, yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini mencakup variasi habitat, kondisi lingkungan, dan interaksi antara organisme di suatu daerah. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doanya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila ibu ada salah kata atau tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan ya anak-anak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.